Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, memberi kita kesehatan, kesempatan, dan senantiasa memberi perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk juga kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Termasuk juga mudah-mudahan kita selalu dibimbing olehnya, sehingga kita selalu dalam berpikir atau di dalam mewujudkan pikiran-pikiran kita itu selalu dalam konteks yang positif, dan konstruktif. Kawan-kawan sekalian, kembali kita mencoba untuk berbincang-bincang tentang identitas atau politik identitas dalam konteks kehidupan negara demokrasi. Kalau kita akhir-akhir ini setiap momentum-momentum politik, kita senantiasa kata-kata yang berkaitan masalah politik identitas atau identitas selalu saja muncul, apalagi di era digital model seperti sekarang ini, sehingga orang kadang-kadang mengungkapkan, bahkan menyerang lawan-lawan politik atau lawan-lawan yang berbeda pendapat dengan kita, dengan pilihan kita, dengan apa yang kita terkait dengan misalnya calon-calon pemimpin bangsa kita atau pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, misalnya gubernur, bupati dan lain sebagainya. Selalu saja kita ungkapkan dengan cara-cara yang kasar, menyerang kawan, menyerang pribadi dan lain sebagainya, dan kemudian melekatkan istilah-istilah tertentu, taruhlah seperti politik identitas, kepada seseorang, padahal sesungguhnya kita juga melakukannya. Taruhlah sebagai contoh, kawan-kawan sekalian, misalnya kita lihat di grup-grup WA maupun di media sosial, di TikTok, di Twitter, di YouTube, bahkan di media-media online, saudara sekalian. Kadang-kadang tidak jarang kita lihat bahwa sekelompok orang atau kita sendiri tidak suka terhadap si A, misalnya sebagai calon pemimpin, mengatakan bahwa yang bersangkutan rekornya misalnya, atau menggunakan politik identitas untuk mengalahkan lawan dan sebagainya. Padahal dalam praktek juga kita melakukan hal yang sama. Jadi seakan-akan mengatakan ya inilah politik, padahal sebetulnya politik adalah sesuatu metode, cara untuk kita menyalurkan pikiran-pikiran, pendapat, pilihan dan lain sebagainya, atau cara kita dalam, kalau lebih akademis itu kan adalah cara untuk mengelola kekuasaan. Nah, atau sarana untuk mencapai suatu tujuan, atau yang dalam oleh kita itu adalah merebut kekuasaan atau mengelola kekuasaan. Nah, dengan metode yang tentunya banyak orang mengatakan adalah seni untuk meraih kekuasaan misalnya. Tetapi kan di kita, ketika misalnya sekarang ini momentum ada menjelang pemilu, walaupun masih 1 tahun lebih, tetapi kan sudah ramai, taruhlah misalnya hampir kita tiap hari disodorkan dengan tudingan-tudingan terhadap calon tertentu yang dianggap sebagai pengusung politik identitas, padahal sesungguhnya juga kita melakukannya, lawan juga melakukannya. Misalnya dalam konteks agama, bagaimana praktek agama atau nilai-nilai agama atau tradisi agama itu tidak boleh dibawa di dalam kehidupan politik untuk mempengaruhi orang, tetapi prakteknya itu dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tapi coba kita kembali dulu tentang masalah identitas. Dulu di video yang lain kita sempat wawancara seorang intelektual,
saudara Boxing Idris Afifah untuk meletakkan kerangka, walaupun agak singkat, meletakkan kerangka teoritis tentang apa yang dimaksud dengan politik identitas itu. Walaupun kita sendiri eh, eh, apa namanya tahu tentang yang dimaksud dengan dalam politik identitas dalam konteks politik maupun konteks sosiologis misalnya, atau dalam konteks identitas, kata identitas itu, sehingga dikatakan bahwa sebetulnya identitasnya sesuatu yang bersifat kodrati dari Tuhan, ya. Di dalam pandangan Islam, di dalam agama Islam misalnya, sering dikutip oleh para pengkhutbah atau kita sendiri tahu bahwa identitas itu merupakan pemberian, misalnya tentang kesukuan atau agama, itu kan pilihan-pilihan, dan suku itu bukan pilihan, sesuatu yang, atau etnis, warna kulit yang diiringi dengan tentang warna kulit, bentuk tubuh dan lain sebagainya, itu bukan pilihan kita, itu adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang ini juga bisa dalam konteks kehidupan sosial, itu bagian sebagai sarana untuk saling kenal mengenal kalau di dalam Islam. Tetapi itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kalau dalam Islam kan misalnya dalam surat Al-Hujurat itu misalnya begini, wahai manusia, kami ciptakan, maksudnya Tuhan ciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Nah, tetapi manusia yang paling mulia di dalam pandangan Tuhan adalah mereka yang senantiasa dekat dengan Tuhan, menghubungkan diri dengan Tuhan. Nah, itu dalam surat Al-Hujurat yang kira-kira ayatnya seperti ini, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ta'aruf itu saling kenal mengenal. Nah, masalahnya kita istilah ini karena konteks politik untuk mengalahkan dan menghancurkan lawan, maka kemudian kita secara serampangan melekatkan kepada seseorang atau lawan politik yang mengatakan bahwa mereka menggunakan politik identitas untuk keperluan politik, padahal kita dalam prakteknya juga kita lakukan. Misalnya begini, contohnya yang paling sering itu adalah misalnya kita buka saja misalnya lawan-lawan politik Anies atau para pendukung yang tidak sampai sekarang, misalnya gubernur yang kalah Pak Ahok dan sebagainya, selalu mengatakan Anies itu adalah, dan ini dibangun sedemikian rupa sebagai pembawa kekalahan mereka. Ahok kalah di pemilihan gubernur beberapa 5 tahun yang lalu, sehingga dianggap bahwa Anies itu membawa politik identitas atau bahkan dibilang sebagai politik identitas Indonesia. Dan sekarang ini juga misalnya yang paling banyak menggunakan kata-kata ini kalau kita lihat ya di media sosial adalah para pendukung Ganjar ketika nanti di Pilpres yang akan datang terhadap ini. Padahal Pak Ganjar sendiri itu juga menggunakan varian-varian praktek keagamaan untuk kemudian menggunakan itu dalam rangka untuk melakukan penggalangan dukungan di kalangan masyarakat. Contoh, hari ini kita lihat di media sosial, di Twitter tepatnya, itu ada satu tabloid yang dikeluarkan oleh sebuah partai, taruhlah PSI, yang kemudian di cover depannya itu meletakkan gambar Pak Ganjar seakan-akan mengimami sebagai imam salat gitu ya ininya. Jadi kemudian misalnya kegiatan hari ulang tahunnya Pak Ganjar kemarin, para relawan-relawan itu misalnya di Jawa Tengah itu kumpul mengundang seorang ustadz, gerakan santri dan masyarakat, kemudian membacakan salawat Nabi dan mendoakan di dalam ini salawatan, ada juga tahlilan dan lain sebagainya. Jadi ini kan praktek yang saya maksud, praktek agama untuk dalam rangka untuk digunakan untuk melakukan konsolidasi politik gitu. Jadi siapa yang sebetulnya yang mengatakan mengusung identitas politik identitas dan siapa yang tidak, padahal semuanya sama, semuanya melakukannya. Nah itulah, oleh karena itu dan saya kira itu di mana-mana dilakukan di dunia ini. Ada negara-negara demokrasi yang maju, misalnya ada contohnya misalnya di
Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat mayoritas totalnya kan masyarakat Protestan, Kristen Protestan ya mayoritasnya. Dan misalnya ketika beberapa tahun lalu 2 kali Barack Obama terpilih sebagai presiden, orang tidak mempersoalkan walaupun dia sebetulnya berdarah Kenya ya, dari Afrika gitu loh, berkulit hitam gitu. Dan kemudian memenangkan dari Partai Demokrat Amerika Serikat, kemudian memenangkan 2 kali pertarungan pemilihan presiden Amerika Serikat. Di Inggris juga hari-hari ini juga kita lihat di Inggris ya, mereka tidak persoalkan seorang Hindu yang juga berasal dari keturunan India dan kemudian memenangkan. Jadi mereka melihat kualitas orang, pribadi orang, kualitas gitu ya. Dan saya kira negara-negara itu jarang sekali menggunakan, walaupun ada saja, tetapi masyarakatnya sudah relatif banyak terdidik dan kemudian bisa mereka menilai bahwa seorang pemimpin bukan dari latar belakang etnisnya atau agamanya, walaupun agama masih menjadi faktor penting di negara-negara demokrasi besar, misalnya di Amerika misalnya, itu tidak mungkin lah orang India atau orang India Hindu ketika bertarung dalam pemilu atau Islam bertarung dalam pemilu bisa memenangkan itu, karena masih ada pilihan-pilihan kesamaan. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Cuma masalah yang salah adalah kita menyerang, menjudge orang lain yang menggunakan politik identitas, padahal kita sendiri sebetulnya melakukannya gitu loh. Di Indonesia tidak mungkin itu. Oleh karena itu pernah saya katakan di dalam kesempatan yang lain, saya katakan di demokrasi itu kemudian tidak serta-merta menghilangkan orang melihat ada kesamaan asal daerah misalnya, ada kesamaan suku misalnya, atau ada kesamaan agama, keyakinan untuk memilih seorang pemimpin. Jadi kalau di Indonesia mayoritas kebetulan 87,3% itu adalah Muslim, tidak mungkin akan terpilih misalnya seorang yang berkeyakinan yang lain. Tetapi tidak boleh digunakan ini, kalaupun toh ada, tidak boleh lawan-lawan politik menggunakan agama atau etnis misalnya suku Jawa, suku Sumatera, suku Bugis misalnya, untuk memecah, karena itu berdampak pada perpecahan dalam konteks persatuan bangsa. Nah lucunya, anehnya ya, ada saja para elit kita, misalnya kemarin seorang menteri ya, kita sebut aja siapa menteri BUMN itu mengatakan suku Jawa, kemudian presiden kita pasti suku Jawa. Demikian juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko, bahwa tidak mungkin di Indonesia ini di luar suku lain akan menjadi presiden. Nah ini kan sebetulnya itu mengompori sebetulnya. Nah padahal masyarakat kita belum tentu berpikir seperti itu. Karena masyarakat kita semakin maju. Kalau masyarakat generasi mereka puluhan tahun yang lalu mungkin saja masih ada gitu ya. Tetapi itu juga bisa saja biar itulah menjadi pilihan-pilihan masyarakat, dan mestinya para pemimpin itu memberikan pencerahan bahwa yang kita perlukan adalah pemimpin yang tidak berbohong, yang tidak ingkar janji, pemimpin yang memihak kepada rakyatnya, mencari problem untuk bisa masyarakatnya keluar dari kesulitan-kesulitan ekonomi maupun yang lainnya, mencerdaskan. Nah, kalau kita di dalam perspektif agama Islam, seorang pemimpin itu setidaknya dia harus, kalau dia berkata, berjanji itu dia tidak ingkar, berkata dia tidak berbohong, dan dapat dipercaya. Nah itu bisa ketika dia memimpin, dia harus menyebarkan dan memperlakukan semua warga atau seluruh masyarakatnya secara seimbang, sama. Dan karena seorang Muslim itu ketika dia memimpin, maka pertama sekali yang diperjuangkan atau dilakukan adalah menerapkan nilai-nilai keadilan bagi semuanya, tanpa melihat warganya apakah sekeyakinan dengan dia atau tidak sekeyakinan dengan dia, atau apakah asal usulnya sama dengan dia atau tidak sama asal usulnya. Jadi seorang pemimpin pertama sekali sangat ditekankan adalah menerapkan nilai-nilai keadilan untuk semua. Nah itu dalam perspektif Islam.
Dan di dalam perspektif negara kita juga sama, karena ideologi Pancasila kita, dasar negara kita sebagai Pancasila itu sangat menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan di dalam konstitusi kita bahwa semua orang warga negara memiliki kedudukan yang sama dan memberikan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan atau dalam hukum. Nah, karena itu bagi kita yang memiliki pengetahuan tentang ini, yang tahu tentang ini, tidak boleh kita menyebarkan berbagai apakah itu berbagai ekspresi kita yang menunjukkan kebencian atau ketidaksukaan, bahwa berbeda dalam hal menentukan pilihan terhadap seorang pemimpin di pemilu misalnya, atau juga bukan hanya pemimpin, termasuk partai politik, tidak boleh menyebarkan ekspresi kebencian karena perbedaan keyakinan atau perbedaan suku dan lain sebagainya. Yang kita nilai dari seorang pemimpin adalah kualitas yang ditampilkan oleh pribadi pemimpin itu. Kita bisa menilai apa pemimpin ini bisa membawa negeri kita di masa depan jauh lebih baik, bisa mengelola negeri kita yang terutama masyarakatnya itu bisa diperlakukan dengan baik dalam kebijakan-kebijakan ketika dia memimpin, melakukan secara merata, memihak kepada rakyat banyak, mensejahterakan dan membangun negeri ini. Bisa dipegang kata-katanya. Kalau dia berjanji, dia bisa kita yakini bahwa yang bersangkutan terpercaya, amanah atau terpercaya. Kalau dia berkata tidak bohong misalnya, dan dia bisa dan dia memiliki kemampuan kualitas pribadi yang dapat kita andalkan misalnya. Jadi bagi kita yang masyarakat rakyat yang akan memberikan harapan kepada mereka dan nanti itu disalurkan melalui pemilihan misalnya, ya kita menentukan mana yang terbaik bagi kita. Karena kalau kegiatan misalnya kita melarang orang untuk dengan cara-cara, kebetulan kita mayoritas muslim, misalnya melarang orang datang ke misalnya disambut dengan salawat Nabi, datang orang ke tahlilan, kebetulan tradisi NU-nya cukup dominan di Indonesia, itu tidak bisa seperti yang sudah dilakukan oleh Ganjar maupun oleh yang lain-lainnya. Tidak bisa, dan termasuk juga partai politik. Misalnya Ketua Golkar kemarin mengatakan itu kita tidak ada politik identitas, tapi di waktu yang banyak kesempatan dia lakukan, misalnya undang para ulama, bikin pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu bukan politik identitas, kan tetap juga membawa ranah kegiatan agama, unsur praktek agama tertentu dibawa di dalam pengelolaan politik yang mereka jalankan. Nah, tetapi soal ini kan kebetulan kemudian seakan-akan orang-orang tertentu diserang, padahal orang itu tidak melakukannya, padahal kita yang melakukannya. Jadi masih ada kemunafikan yang luar biasa di dalam praktek politik kita, baik itu dalam para pemimpin politik maupun di kalangan kita, masyarakat kita. Nah, kita yang mengerti ini harusnya mestinya melakukan pencerahan di berbagai media sosial, sehingga kita tetap menjaga kerukunan dan persaudaraan bangsa ini tetap kuat dan pada akhirnya mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh di dalam kehidupan bangsa atau di negara kita. Kita tidak mudah terhasut dengan isu-isu murahan atau menuding kelompok ini kelompok itu melakukan misalnya politik identitas, tetapi kita justru menjelaskan bahwa bagian praktek-praktek agama di dalam kehidupan sosial kita itu, termasuk dalam kehidupan politik itu, kita tidak bisa dipisahkan. Ada bagian dari upaya untuk konsolidasi misalnya pemenangan misalnya di ini. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan agama bahwa saudara
saudara misalnya Ganjar itu agamanya tidak bagus, Anies itu agamanya begini, dan macam-macam, kemudian dan Prabowo itu begini dan lain sebagainya. Tidak bisa. Atau Puan Maharani begini-begini, tidak bisa dalam konteks, karena itulah keyakinan masing-masing. Yang tidak bisa keyakinan itu yang menjadi ekspresi dari kehidupan, pandangan hidup dan tingkah laku kehidupan pribadi, terkecuali keyakinan itu kemudian dibenturkan dengan keyakinan agama orang-orang lain misalnya. Demikian juga etnis, tak bisa. Ini negara modern, Indonesia memasuki abad ke-21, dan di abad 21 itu salah satu ciri demokrasinya itu sangat rasional. Dan kalau rata-rata masyarakat kita terdidik, itu bisa menilai sendiri tentang kualitas-kualitas pemimpin yang akan mereka harapkan dan mereka pilih di setiap momentum politik, misalnya pemilu dan lain pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu media sosial kita, walaupun mungkin kita berharap tidak akan steril dari apa, tetapi bagi kita yang memiliki ikut serta di dalam pergumulan di melalui pikiran-pikiran kita di dalam media sosial itu, mestinya tidak larut di dalam atau kita ikut serta mengompori atau merusak pikiran mereka yang berinteraksi dalam media sosial itu maupun di media online untuk merusak pikiran bangsa kita dengan mengatakan, saling menuding, saling memfitnah atau menyebar fitnah kepada seseorang atau sekelompok orang dan lain sebagainya. Atau apalagi itu cenderung misalnya menyebar kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu pribadi ke pribadi yang lain. Jadi kita mesti di dalam konteks demokrasi itu harus tetap meletakkan rasionalitas dan menghindari subjektivitas itu sedemikian rupa. Kalau kita mau mencintai Indonesia atau mencintai negeri kita, seluruh sarana tentang itu dan nilai-nilai yang kita anut dalam konteks berbangsa dan bernegara sudah tersedia di dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, serta undang-undang yang lainnya. Yang tidak boleh adalah kita berbohong, kita menipu, ya, kita menipu rakyat kita atau membohongi rakyat kita dengan kebijakan-kebijakan, atau apalagi menindas rakyat kita dengan kebijakan-kebijakan yang tidak benar, ya, atau merugikan bangsa kita atau rakyat kita sendiri. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa sebagai orang yang atau kita yang berinteraksi di media sosial, baik itu grup-grup di WhatsApp, di Twitter, di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, kita gunakan ini sebagai sarana untuk pembelajaran, sarana untuk pencerdasan, sarana untuk membangun empati dan persatuan bangsa kita di setiap apapun momentum yang akan kita momentum politik yang akan kita hadapi dengan pilihan kita yang berbeda-beda. Itulah demokrasi. Tetapi jika yang kita lakukan adalah menyebar untuk kebencian, menyebar kezaliman, menyebar kebohongan, menyebar ketidakjujuran, menyebar ketidakadilan, itu bukan demokrasi namanya. Tetapi itu adalah kerusakan yang akan kita timpahkan kepada diri kita, bahkan kepada bangsa kita yang kita anggap bahwa Indonesia harga mati, Pancasila harga mati, padahal sesungguhnya hanya lip service saja, hanya di mulut. Tetapi perilaku kita itu sangat bertentangan dengan apa yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu melalui YouTube ini, Indonesia kita ini akan menghadapi suatu momentum demokrasi, suatu momentum politik yang amat penting yang akan mengantarkan bangsa kita di masa depan, yaitu dan hari-hari ini, bahkan di 2023 yang akan datang, mudah-mudahan Tuhan memanjangkan usia kita sehingga kita bisa juga ikut terlibat di dalam menentukan pilihan-pilihan kita, juga terlibat di dalam menyaksikan momentum demokrasi besar 5 tahunan itu, ya, pemilu 2024. Tetapi orang sudah mulai sibuk dengan mulai dari hari ini sibuk dengan gairah demokrasi itu sudah mulai terasa hari-hari ini, apalagi di pemilu di tahun 2023 yang boleh dikata sebagai tahun-tahun politik. Nah, tugas kita adalah menyadarkan, memberi pesan supaya demokrasi kita itu demokrasi yang
produktif, demokrasi yang tidak menjadi anarki, ya, di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara sekalian, agama, nilai-nilai agama itu menjadi penting, terutama nilai-nilai yang produktif, ya, yang berorientasi kepada kehidupan sosial kita, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, menjaga persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita, persatuan, dan selain dalam rangka untuk menjaga Indonesia, negeri kita, bahkan bukan hanya kita, tetapi kalau kita berpikir lebih bersifat universal, maka nilai-nilai universal kemanusiaan itu persaudaraan universal, persaudaraan bangsa, persaudaraan antar agama, persaudaraan antar penganut agama dan sebagainya, seluruh instrumen bangsa kita harus kita jaga sebaik-baiknya, dan inilah yang mestinya kita praktekkan dan kita praktekkan untuk kita yakini sebagai bagian penting dari aktualisasi nilai-nilai agama dan keyakinan kita, ya, sebagai kebaikan yang oleh agama dikatakan sebagai amal-amal yang menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan selanjutnya. Toh semua agama percaya, terutama Islam, Kristen, dan beberapa agama percaya tentang kehidupan abadi setelah kehidupan dunia ini. Itu sangat baik tidaknya sangat ditentukan oleh perilaku kita, kata-kata kita, suasana batin kita di dalam kehidupan saat ini, di dunia saat ini. Dan itu harus terrefleksi dalam setiap momentum kehidupan yang besar, kehidupan berbangsa. Salah satunya adalah pemilu misalnya. Nah, bahwa di dalam politik itu ada yang mengatakan kotor, bagi kita tidak, karena cita-cita pemilu itu adalah proses misalnya, ya, memilih pemimpin-pemimpin atau perwakilan-perwakilan di parlemen, kita di parlemen di setiap tingkatan, maupun memilih pemimpin yang oleh kita yakini sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa membawa bangsa ini di masa depan lebih baik dari sekarang, dan memiliki kriteria-kriteria yang atau kualitas-kualitas yang kita yakini, jujur misalnya, kualitas bisa terpercaya, memiliki kemampuan intelek yang sangat mumpuni, sehingga bisa membawa rakyat Indonesia ini ke level kesejahteraan yang lebih tinggi, dan di mata dunia kita dihargai sebagai suatu bangsa yang beradab. Paling tidak itu tercermin dari pemimpin yang akan kita pilih, kita lahir yang akan kita pilih dan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, yang dihargai dan dihormati oleh dunia, bangsa-bangsa di dunia, ya, karena keadabannya, karena kecerdasannya, karena keadilannya, karena peduli terhadap pembangunan bangsanya, peduli terhadap rakyat yang terutama rakyat kecil menengah ke bawah, dan peduli terhadap penegakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dipimpinnya. Saya kira itu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, sehingga kesimpulannya bahwa kita tidak usah menjudge orang dengan mengatakan orang itu melakukan politik identitas, padahal kita sendiri yang melakukan. Politik identitas sesuatu yang tidak mungkin kita hapuskan. Tidak mungkin, karena itu menjadi suatu yang menjadi kodrat bagi setiap individu, menjadi suatu kodrat yang telah diberikan dari Sang Maha Kuasa. Misalnya, contoh saya tambahkan sedikit. Untuk menjadi orang Jawa itu bukan pilihan. Saya menjadi orang Maluku Utara misalnya, itu juga bukan pilihan. Sejak awal tidak. Saya misalnya menjadi orang Bugis, itu juga bukan pilihan. Itu kodrat dari awal, bukan pilihan kita. Tetapi keyakinan itu pilihan kita. Saya menjadi Muslim karena saya yakin bahwa memilih agama Islam sebagai keyakinan saya karena saya yakin itu adalah kebenaran. Demikian juga orang lain memilih agama-agama yang lain karena mereka yakin bahwa itu di sana kebenaran dan akan bisa mengantarkan yang bersangkutan di dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.